Waalaikumsalam. Kita mulai. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan kembali kajian kita membahas Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Semoga Allah rahmatnya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk masail, permasalahan-permasalahan yang ada dalam bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab siapa yang bertabarruk mencari berkah pada pohon, batu dan semacamnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk masail. Adapun ayat dan hadis sudah kita bahas. Kita langsung masuk ke masail. Fihi masail. Jadi pada pertemuan sebelumnya sudah kita singgung berapa 4 masalah ya. Al-ula, masalah pertama, tafsir ayatin najm, tafsir surat An-Najm, yaitu afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Apakah kalian atau kabarkanlah kepadaku tentang Lata, Uzza dan Manat, yang ketiga dan yang terakhir. Sudah kita singgung tafsir ayat ini. Artinya 3 benda yang disebutkan di sini, ketiga-tiganya adalah berhala Quraisy. Mereka orang-orang Quraisy mencari berkah dari 3 berhala ini. Ya. Ini tafsir surat An-Najm. At-taniyatu, permasalahan kedua, ma'rifatu suratil amri alladhi talabu, mengenal bentuk perkara yang mereka minta. Mengenal bentuk perkara yang mereka minta. Mereka ini siapa? Para sahabat. Ya, jadi ini kalau yang pertama menyinggung tentang ayat dalam surat An-Najm, sedangkan permasalahan kedua menyinggung tentang hadis Nabi yang menyebutkan bahwasanya para sahabat yang baru masuk Islam, mereka ingin berperang bersama Nabi di Hunain. Dan ketika itu mereka melewati orang-orang musyrik yang memiliki pohon bidara yang digunakan untuk menggantungkan senjata dan berdiam diri di sekitarnya. Dan pohon itu namanya Datu Anwar. Ketika itu para sahabat melewati itu, yang baru masuk Islam ini, melewati pohon bidara. Tiba-tiba mereka berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, buatkan untuk kami Datu Anwar sebagaimana orang-orang musyrik itu punya Datu Anwar. Maka Rasulullah pun bersabda, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sebagai bentuk apa? Pengingkaran. In as-sunan, ini tradisi orang-orang sebelum kalian. Qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil Musa. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian telah mengucapkan perkataan seperti yang diucapkan Bani Israel kepada Musa, yaitu ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan untuk kami sembahan, wahai Musa, sebagaimana orang-orang musyrik itu punya sembahan-sembahan. Qala innakum qaumun tajhalun. Musa pun berkata, kalian ini adalah kaum yang jahil, yang bodoh, orang-orang bodoh. La tarkabunna sunana man kana qablakum. Lalu Nabi setelah menyebutkan ucapan Bani Israel kepada Musa dan jawaban Musa kepada Bani Israel, kata Nabi, sungguh kalian akan mengikuti jalan dan tradisi orang-orang sebelum kalian. Nah ini yang dimaksud dalam masalah kedua, mengenal bentuk perkara yang mereka minta, yaitu yang diminta siapa? Para sahabat yang baru masuk Islam itu. Mereka minta apa? Minta yang disediakan atau diizinkan mengambil sebuah pohon bidara, digunakan untuk mengambil senjata dan iktikaf atau berdiam diri di sekitar pohon tersebut. Inilah yang diminta para sahabat. Jadi para sahabat ketika itu
tidak minta pohon tersebut untuk dijadikan tempat meminta, enggak. Jadi para sahabat yang baru masuk Islam tidak meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah sediakan pohon yang bisa kami gunakan untuk meminta, enggak. Dan juga mereka juga tidak meminta kepada Rasulullah pohon yang bisa digunakan untuk misalkan dipanggil-panggil ketika mengalami kesulitan. Tidak. Yang diminta para sahabat cuma meminta pohon untuk dijadikan gantung senjata untuk dapat berkah. Ini perantara saja. Ya, para sahabat udah ngerti tauhid. Artinya ini perantara, yang memberikan berkah adalah Allah. Ini jadikan perantara. Saya dapat berkahnya lewat pohon ini. Nah, tapi walaupun begitu, Rasulullah mengingkari. Sebab itu tetap saja bertentangan dengan tauhid dan menuju pintu menuju syirik besar. Yang meminta mencari berkah dari pohon tertentu. Nah, ini yang diminta para sahabat ya. Sekali lagi, para sahabat, bapak-bapak dan ibu-ibu tidak meminta kepada Rasulullah supaya itu dijadikan tempat meminta tolong, tempat meminta rezeki, enggak. Pohon itu cuma dijadikan tempat mencari berkah, gitu aja. Jelas bapak-bapak ya? Ya, artinya begini, kalau sekedar menjadikan pohon itu tempat mencari berkah saja, Rasulullah sudah mengingkari dengan keras, maka bagaimana pula kalau pohon tersebut dijadikan tempat meminta, bukan cuma tempat cari berkah, meminta ke pohon tersebut. Nah, kalau ada yang sampai seperti itu, kira-kira bagaimana pengingkaran Rasulullah? Oh, lebih keras lagi kan? Ya, jelas bapak-bapak ya? Ya itu. Lalu at-thalitsatu, kaunuhum lam yaf'alu, keadaan mereka ketika itu tidak melakukannya. Para sahabat tidak melakukannya. Para sahabat yang baru masuk Islam tidak melakukannya. Tidak melakukan apa? Ya, tidak mengambil pohon lalu menggantungkan senjata. Mereka baru meminta, punya keinginan dan meminta, belum melaksanakannya. Ar-rabi'atu, permasalahan keempat, kaunuhum qasadut taqarruba ila Allah bidzalik li dhannihim annahu yuhibbu. Keadaan mereka ketika itu dengan meminta pohon Dzatu Anwat, tujuannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan untuk minta ke pohon itu, tujuannya tetap minta kepada Allah tapi lewat. Nah, jadi sebenarnya mereka mandang pohon ini cuma sebab aja, sarana yang memberikan berkah Allah, tapi lewat ini. Kenapa begitu? Lidhannihim annahu yuhibbu, karena prasangka mereka bahwa perbuatan tersebut dicintai Allah. Prasangka, dugaan, perkiraan. Ini menunjukkan agama itu bukan dibangun berdasarkan prasangka. Saya pikir, saya kira, saya rasa. Nah ya, harus Al-Quran dan hadis. Jadi bapak, yang namanya dalil dalam Islam itu Al-Quran dan hadis dan ijma atau qiyas 4. Ini yang disepakati ya. Ada pun yang lain beda pendapat. Makanya nggak ada misalkan apa hukum ini? Misalkan membahas masalah apa? Misalkan sujud sahwi. Apa hukum sujud sahwi? Wajib. Apa dalilnya? Ulama ini ngomong begitu. Bisa terima. Syekh ini berkata begitu. Karena ucapan ulama bukanlah dalil ya Bapak ya. Yang namanya dalil itu Al-Quran dan hadis. Adapun ucapan ulama menjadi penguat saja, bukan dalil. Ya Bapak ya. Jangan jadikan ucapan manusia sebagai dalil. Sekali lagi, yang namanya dalil itu Al-Quran dan hadis. Makanya Bapak, kita tidak diperintahkan beribadah karena mengikuti ucapan para ulama. Nah, kita beribadah karena mengikuti dalil Al-Quran dan hadis. Jelas Bapak ya. Ini penting juga ya, karena banyak sebagian orang atau banyak orang yang beribadah karena itu ikut-ikutan, ikut ulama ini, ikut orang ini, bukan berdasarkan Al-Quran hadis. Nah, ini sikap yang tercela. Dan nanti nggak ada alasan kalau misalkan yang diikuti salah, saya ngikutin ini, saya nggak tahu dalilnya apa, pokoknya ngikutin ini. Nanti kalau ternyata yang diikutin salah, maka nggak bisa nanti di depan Allah beralasan, ya Allah, saya salah karena ngikutin itu yang bertanggung jawab harusnya. Enggak, tetap kita yang kena ini juga hukuman. Jelas Bapak ya. Jadi nggak boleh kita taklid, fanatik buta dan semacamnya. Harus berdasarkan dalil.
kita boleh ikut misalkan dalam satu pendapat air liur anjing najis. Kenapa? Karena dalilnya ini dan ini dalil ini disebutkan ulama ini. Nggak apa-apa. Ya saya ngikutin ulama ini karena dalil, bukan karena orangnya. Karena kalau ngikutin orangnya itu perkara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Sekali lagi ini perlu kita camkan baik-baik Bapak-bapak, yang namanya dalil itu Al-Quran dan hadis. Sumber hukum dalam Islam itu 4. Al-Quran, hadis, ijma' kesepakatan para ulama, dan qiyas. Kesepakatan para ulama juga bukan berarti tanpa dalil. Sebenarnya ketika ulama sepakat itu berdasarkan dalil. Ya, bukan berdasarkan ini mereka, dugaan mereka, prasangka mereka, pemikiran mereka. Ya, jelas Bapak-bapak? Ibu-ibu jelas? Ya, itu tentang ini ya. Jadi sekali lagi, para sahabat saja mengira perbuatan menggantungkan senjata di pohon Dzatu Anwar, mereka mengira itu mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Prasangka mereka. Namun prasangka mereka ternyata keliru. Ya, karena namanya agama bukan berdasarkan prasangka, ya, berdasarkan wahyu. Dan namanya wahyu apa? Al-Quran dan hadis. Ya. Al-khamisatu, permasalahan kelima. Annahum, kata Syekh di sini, annahum idza jahilu hadza fa ghairuhum aula bil jahl. Jika mereka saja tidak tahu dalam masalah ini, apalagi selain mereka tentu lebih tidak tahu. Kalau mereka saja tidak tahu, jahil, bodoh dalam hal ini, kalau mereka ini siapa? Sahabat Nabi. Para sahabat yang minta pohon Dzatu Anwar itu ke tempat berkah. Kalau para sahabat yang baru masuk Islam itu saja mereka tidak tahu, apalagi selain mereka. Selain mereka itu siapa? Kita. Ya kita ini, apalagi setelahnya, apalagi kita. Ya, apalagi yang tidak belajar sama sekali. Nah ini lebih parah lagi Bapak ya. Kita harus hati-hati nih. Yang namanya kebodohan itu menjerumuskan kita pada kegelapan. Dan itu trik atau langkah iblis untuk menyesatkan umat manusia. Langkah iblis yang pertama, tipuan iblis yang pertama kepada umat manusia, perangkap iblis yang pertama diberikan kepada umat manusia, yaitu menghalangi mereka dari ilmu agama. Karena kalau sudah tertutup, karena ilmu itu cahaya, kata Imam Ibnul Jauzi. Kalau cahaya seseorang sudah dihilangkan, bagaimana kira-kira? Kita pergi ke satu daerah, tempat rumah totonon atau madabak belum ada lampu. Kita bawa obor, lalu obornya padam. Dalam keadaan bulan tertutup, mendung. Nah kira-kira bagaimana? Sudah ada obor, lalu obornya mati. Saya nabrak itu kan? Menginjak masuk ke lubang, injak ular, ya kan? Nah ini menunjukkan pentingnya ilmu, ya. Ilmu lah yang akan membimbing kita menuju surga. Ya ini sekali lagi, kalau para sahabat saja tidak tahu, apalagi selain mereka, apalagi kita. As-sadisatu, permasalahan keenam, anna lahum minal hasanati wal wa'di bil maghfirati ma laysa li ghairihim. Para sahabat, bahwasanya mereka, para sahabat yang tadi disebutkan itu, mereka punya kebaikan dan sudah dijanjikan mendapatkan ampunan, berbeda dengan selain mereka. Para sahabat sudah mendapatkan kebaikan dan janji untuk mendapatkan ampunan, apa yang tidak dimiliki oleh selain mereka. Maksudnya apa Bapak? Para sahabat kan punya kebaikan tidak? Kebaikan mereka banyak Bapak ya. Dan di sini disebutkan kata Syekh, dan janji bagi mereka untuk diampuni ini pun sudah ada juga dalam Al-Quran. Mereka sudah dapat pahala banyak, dapat jaminan untuk diampuni dosanya. Ini sudah ada pada diri mereka dan tidak ada pada diri kita. Tapi walaupun begitu, mereka pun terjatuh dalam kesalahan. Nah, tapi kalau mereka masih mending, kalaupun terjatuh dalam kesalahan, ke amal soleh mereka banyak. Jadi kalaupun dianggap itu kesalahan, terkurangi, nggak begitu parah karena amal mereka banyak. Tapi kalau kita, amal ibadah kita pas-pasan, dan juga niatnya kadang nggak ikhlas, ditambah pula terjatuh dalam syirik. Jadi seperti apa itu? Tekor, bangkrut. Makanya ini peringatan bagi kita semua ya. Para sahabat, mereka punya kebaikan, punya
janji dari Allah untuk diampuni yang tidak dimiliki kita. Tapi walaupun begitu, sekali lagi mereka bisa terjatuh dalam perbuatan tersebut. As-sabi'atu, permasalahan ketujuh, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yu'adzirhum bal radda alaihim biqaulih Allahu akbar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan uzur kepada mereka. Uzur artinya apa? Keringanan. Maaf. Jadi ketika para sahabat, wahai Rasulullah, ini baru masuk Islam, sekali lagi bukan orang yang lama Islam. Mereka baru masuk Islam, baru mengenal Islam, baru lepas dari kekafiran. Kemarin-kemarin masih menyembah berhala, sekarang sudah tidak menyembah berhala. Nah, ketika mereka minta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, buatkan untuk kami Zatu Anwat, pohon bidara yang bisa kami gunakan untuk menggantung senjata, seperti orang-orang musyrik itu punya pohon tersebut. Ini diucapkan para sahabat yang baru masuk Islam. Namun apa sikap Rasulullah? Rasulullah ternyata tetap mengingkari permintaan mereka dan tidak memberikan uzur, keringanan dan maaf untuk mereka. Bal radda alaihim, bahkan Rasulullah tetap membantah mereka. Dengan apa? Allahu akbar. Allah Maha Besar. Innahas sunan, sesungguhnya ini tradisi orang-orang sebelum kalian. La tattabi'unna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Fa wallawal amru bihadhi thalatha. Rasulullah mengeraskan atau bersikap keras dalam hal ini dengan 3 kalimat tadi. Artinya Rasulullah mengingkari perbuatan mereka, permintaan mereka dengan 3 kalimat tadi. Mengingkari dengan keras. Apa pertama? Allahu Akbar. Ini pengingkaran pertama. Kedua, ini adalah Biasaan. tradisi, inna sunan. Lalu yang ketiga, sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Ya, Rasulullah sampai mengingkari dengan 3 kalimat ini. Ini menunjukkan perkara syirik atau pelanggaran terhadap tauhid bukan perkara yang Remeh. Bapak. Lihatlah Bapak, para sahabat ini baru masuk Islam. Tapi walaupun begitu, ketika mereka terjatuh dalam penyimpangan dalam masalah tauhid, Rasulullah langsung mengingkari dengan keras, dengan menggunakan 3 kalimat yang menunjukkan pengingkaran dengan keras. Lalu kedua, para sahabat ini juga dalam kondisi mau perang. Artinya dalam kondisi yang tidak normal kan, dalam kondisi genting kan. Tapi walaupun begitu, ketika mereka terjatuh dalam penyimpangan, Rasulullah tetap ini apa ya? Ini menunjukkan kita nggak boleh istilahnya bersikap lembek dalam masalah akidah. Iya, nggak boleh. Ketika ada orang terjatuh dalam penyimpangan dalam masalah akidah, kita harus mengingkari. Kalau sahabat yang baru masuk Islam aja diingkari, apalagi orang yang sudah lama masuk Islam. Kalau dalam kondisi mau perang saja Rasulullah ingkari itu, apalagi dalam kondisi aman. Maka Bapak-bapak di sini kita bisa lihat batilnya metode-metode dakwah beberapa kelompok dakwah, beberapa sekte-sekte garis bawah, Garis tengah. bukan kelompok bawah tanah ya, kelompok bawah tanah ya. Karena apa? Sebagian mereka mikir udahlah satukan umat aja, nggak usah bahas masalah tauhid, masalah syirik. Ini akan memecah belah umat katanya. Ada yang berpendapat gitu, nggak usah bahas tauhid, syirik, bid'ah. Ini akan memecah belah barisan kaum muslimin. Udah yang penting umat ini bersatu, nggak usah nyinggung masalah tauhid, masalah sunnah. Apakah ini metode para nabi? Nabi aja lihat tuh, yang melakukannya baru masuk Islam. Dan ketika itu mau perang, tetap beliau bereskan. Maka nggak boleh kita mendiamkan kesalahan dalam masalah tauhid, akidah. Kesalahan secara umum saja nggak boleh kita ingkari, apalagi dalam masalah akidah, tauhid. Karena kalau seorang terjatuh dalam masalah ini, resikonya hancur di dunia dan akhirat. Ya, kita nyaksikan di tengah-tengah muslimin ada orang yang pakai jimat, ada orang yang datang ke dukun, lalu kita diam, padahal kita mampu mengingkari. Kalau kita seperti itu, kita diam aja, kalau mampu mengingkari, maka naudzubillah min dzalik, bisa jadi azab akan datang. Menyebarkan ilmu, ya. Dengan menyebarkan ilmu secara otomatis yang namanya itu pun akan berkurang. Sekali lagi, jelas Bapak-bapak? Ya, jadi jangan
merasa takut untuk mengingkari kayak gini, kemungkaran dalam masalah ini ya. Jangan takut kehilangan jamaah. Ada orang supaya cari aman, udah pembahasannya nggak usah masalah tauhid, nggak usah masalah apa katanya fikih, masalah apa penting, udahlah umat kumpul di masjid, nanti setelah itu mereka ibadah dengan rajin, udah cukup itu. Salaman. Salaman. Iya, jadi nggak jelas gimana, penting itu aja. Nah itu bukan metode dakwahnya para nabi, sekedar mengumpulkan massa untuk menang pemilu misalkan, atau menang itulah, itu bukan metode dakwah para nabi. Dan ini Bapak pernah terjadi juga di Afghanistan. Jadi di Afghanistan dulu, mungkin Bapak tahu kan perang melawan Soviet kan? Dulu kan kaum mujahidin kan perang melawan Soviet sebelum melawan Amerika. Jadi yang namanya orang Afghanistan ya sebenarnya mirip ke Indonesia. Yang namanya syirik, bid'ah, merajalela. Ya. Jadi ada sebagian teman-teman kita Ahlus Sunnah di sana, Salafiyin, mereka jihad juga dan dakwah juga. Namun rupanya jihad mereka, dakwah mereka tidak disukai oleh kelompok-kelompok lain. Dengan alasan apa? Dakwah kalian ini akan memecah belah mujahidin. Sudahlah, nggak usah menyinggung masalah tauhid, syirik. Udah, kalaupun membahas masalah syirik, syirik pemerintahan, bukan syirik jimat, syirik datang ke kubur keramat, enggak. Syirik yang menyinggung syirik pemerintahan. Maksudnya apa? Bahas saja bahwa berhukum dengan hukum selain Allah itu syirik. Kita harus menerapkan syariat Islam, itu aja. Nggak usah dibahas memakai jimat adalah syirik, minta berkah ke kuburan keramat itu syirik, nggak usah dibahas. Itu akan memecah belah kaum muslimin. Nah ini ada yang seperti itu. Nah, sehingga akhirnya apa? Ya sebagian teman-teman kita bisa ditekan, sana sini, tekan sini. Tapi walaupun bagaimanapun mereka berusaha menekan dakwah, tetap saja dakwah ini dilindungi oleh Allah, tetap saja menyebar. Walaupun tokohnya Syekh Jamilur Rahman didor, ditembak, tapi dakwah itu nggak berpatokan sama person, nggak berpatokan dengan individu, ya karena dakwah ini di tangan Allah. Artinya Allah lah yang akan menggerakkan, bukan manusia, ya. Ya jadi itu sedikit menyinggung tentang di Afghanistan, dan bisa jadi apa yang terjadi di Afghanistan nggak jauh juga dengan kita, ya kan? Ketika kita mendakwakan tauhid, kita dianggap memecah belah umat. Kalau misalkan dengan mendakwakan tauhid dianggap memecah belah umat, berarti Nabi kita juga dianggap memecah belah umat. Kan ada orang bilang dulu di kampung ini kita hidup tentram, damai, orang saling sapa. Sekarang kok udah saling ini, udah nggak mau ini dan nggak mau ini, terpecah-pecah begini. Ini gara-gara dakwah tauhid. Bisa jadi gitu kan? Gara-gara dakwah tauhid masuk ke kampung kita, jadi beginilah keadaan kampung kita. Kita menyatakan demikian karena apa? Perasaan aja. Karena merasa adat istiadatnya sudah diganggu, tradisi syiriknya, tradisi bid'ahnya diganggu, jadi begitu. Nah, kalau misalkan dakwah tauhid dianggap memecah belah, berarti Nabi kita memecah belah. Karena dulu kaum Quraisy mereka hidup tentram, ya tidak? Ya. Nggak ada pecah belah kan? Setelah Nabi berdakwah barulah terjadi ada sebagian masuk Islam, sebagian tetap syirik, sehingga terjadilah keributan, lalu akhirnya yang Muslim disuruh hijrah ke Madinah. Yang satu dari masjid suruh keluar dari masjid. Ya itu Bapak ya. Jadi kalau orang mendakwakan tauhid harus siap menghadapi risiko seperti itu ya. Ya kita lanjut lagi. Jadi sekali lagi Pak, Nabi tidak memberikan uzur kepada para sahabat yang minta pohon Datu Anwar. Nabi tetap mengingkari mereka ya. At-thaminatu, permasalahan ke-8, al-amrul kabir wa wal maqsud annahu akhbara anna talabahum katalabi Bani Israil lama qalu li Musa ij'al lana ilahan. Permasalahan ke-8, perkara yang besar, dan inilah yang dimaksud. Apa itu? Bahwasanya Nabi mengabarkan permintaan para sahabat tadi yang meminta pohon untuk digantungkan senjata untuk mencari berkah. Permintaan para sahabat tadi seperti permintaan Bani Israel. Tatkala mereka berkata kepada Musa, buatkan untuk kami sembahan. Jadi di sini permintaan para sahabat dianggap sama, serupa dengan permintaan Bani Israel.
sebagaimana permintaan Bani Israel itu salah, berarti permintaan para sahabat ini salah. Sebagaimana permintaan Bani Israel ini menyimpang kemusyrikan, maka permintaan para sahabat ini juga menyimpang dan kemusyrikan. Jelas apa ya? Yang mirip ya. At-tasi'atu anna nafya hadza min ma'na la ilaha illallah ma'diqatihi wa khafaihi ala ulaika. Permasalahan ke-9, mencari berkah pada pohon tertentu. Ini termasuk kandungan makna la ilaha illallah. Dalam keadaan itu begitu detail dan tersembunyi bagi mereka. Artinya ketika seorang tidak meminta berkah pada pohon tertentu, batu tertentu, sebenarnya dia sedang merealisasikan la ilaha illallah. Padahal yang seperti ini, kata Syekh, perkara yang sangat samar dan sangat detail dan tidak diketahui oleh para sahabat tadi itu. Bayangkan sekali lagi, kalau para sahabat tadi saja tidak sadar bahwa permintaan mereka itu menyalahi la ilaha illallah, apalagi kita. Ya, jelas Bapak ya. Jadi ucapan seorang la ilaha illallah berarti dia harus meninggalkan semua itu, tidak meminta, tidak mencari berkah dari tempat tertentu, pohon tertentu, batu tertentu. Al-ashiratu, permasalahan ke-10, annahu halafa 'alal futya wa huwa la yahlifu illa li maslahah. Bahwasanya beliau bersumpah dalam berfatwa dan beliau tidaklah bersumpah kecuali ada maslahat. Betul? Ya, buktinya apa? Rasulullah ketika tadi sahabat minta dibuatkan pohon Datu Anwat, Rasulullah berkata Allahu Akbar. Ini adalah tradisi orang-orang sebelum kalian. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalian telah mengucapkan perkataan seperti yang dikatakan Bani Israil. Demi Allah. Namanya apa? Sumpah. Nah ini Rasulullah bersumpah dan beliau tidaklah bersumpah kecuali ada maslahatnya. Artinya begini Bapak, kita juga kalau memang ada maslahatnya kita boleh bersumpah. Nah, misalkan saya mengabarkan suatu dalam rangka menguatkan ini pernyataan saya bersumpah demi Allah saya ingin begini, demi Allah, boleh tidak? Boleh. Tapi kalau bersumpah ini untuk melariskan barang dagangan, itu perkara yang tercela. Artinya menggunakan sumpah untuk perkara yang remeh, ini perkara yang tercela. Ya nggak boleh seorang melariskan barang dagangan dengan sumpah, banyak sumpah. Demi Allah, modal saya ini cuma 100.000 nih. Kalau dijual nanti 110.000 saya nggak dapat untung. Padahal modalnya 50.000. Dia bilangnya 100.000. Nah ini nggak boleh seperti ini ya. Banyak bersumpah, sumpah dusta. Karena kalau seorang banyak bersumpah dengan nama Allah untuk perkara yang remeh, berarti dia tidak mengagungkan nama Allah yang dia gunakan untuk sumpah. Jelas Bapak-Bapak? Ya, lalu berikutnya Al-Hadiyata Ashrah, permasalahan ke-11. Anna syirka fihi akbaru wa asghar. Bahwasanya syirik ada yang besar dan ada yang kecil. Li'annahum lam yartaddu bihadza. Karena para sahabat yang tadi minta pohon itu, mereka tidak murtad karena perbuatan mereka itu. Artinya perbuatan mereka minta pohon yang digunakan untuk tempat mendapatkan berkah, ini namanya perbuatan syirik kecil. Ya, karena kalau itu syirik besar, berarti para sahabat ini murtad. Ya, tapi walaupun begitu, Bapak-bapak, sekali lagi, Nabi sampai menyamakan permintaan mereka sama seperti ini, hati-hati loh. Ya, ini permasalahan ke-13. Permasalahan ke-12 ya. 11 ya, maaf. Atsaniyata Ashrah, permasalahan ke-12. Qauluhu, perkataan Abu Waqid Al-Laythi, wa nahnu hudatsau 'ahdin bi kufr fihi anna ghairahum la yajhalu dzalik. Perkataan Abu Waqid Al-Laythi yang berkata bahwa kami keluar bersama Rasulullah menuju Hunain, sedangkan kami baru saja lepas dari kekafiran, artinya baru masuk Islam. Dalam perkataannya ini menunjukkan, atau perkataan ini menunjukkan bahwa selain mereka tidak bodoh dalam hal itu. Artinya yang tidak tahu itu cuma mereka, para sahabat yang baru masuk Islam. Adapun yang sudah lama masuk Islam, mereka tahu dalam masalah itu, tahu hukum
meminta atau menggantungkan senjata di pohon tertentu dalam rangka mencari berkah. Mereka tahu. Yang tidak tahu yang itu, yang baru masuk Islam. Itu permasalahan ke-12. At-thalitsata asyrah, permasalahan ke-13, at-takbiru 'inda ta'ajjubi khilafan liman karihahu. Bertakbir tatkala takjub, tatkala merasa heran. Artinya disyariatkan bertakbir tatkala menyaksikan sesuatu yang mengherankan. Berbeda halnya dengan orang yang menyatakan itu dimakruhkan. Artinya yang benar, kita boleh bertakbir ketika menyaksikan sesuatu yang mengherankan. Misalkan ada seorang anak berkata kasar kepada orang tuanya, Allahu Akbar. Nah, ini boleh. Atau kita menyaksikan sesuatu yang mengagumkan. Kita melihat misalkan ada burung terlihat indah, Allahu Akbar. Ini pun diperbolehkan. Ya, bukan dimakruhkan. Jelas Bapak ya? Ya ini sekali lagi, kok bisa tahu diperbolehkan, tidak dimakruhkan? Dari mana? Ini kita harus membangun agama berdasarkan dalil. Allah Rasul. Allah berfirman, Nabi bersabda. Allah berfirman, Nabi bersabda. Begitu terus. Tidak Ahlus Sunnah itu ciri khasnya segala sesuatunya dibangun di atas dalil. Nah ini harus kita tampakkan Bapak. Jadi bukan nanti kenapa kamu begini? Oh kata Ustadz ini nggak begitu. Kenapa kamu begini? Allah berfirman begini. Kenapa kamu begitu? Nabi bersabda begini. Tampakkan begitu. Nggak usah malu, kamu sudah jadi buya ya. Nggak begitu. Justru tampakkan. Justru dengan kita menampakkan seperti itu, justru tampaklah ciri khas dakwah Ahlussunnah seperti apa. Dakwah Ahlussunnah bukan cuma ikut-ikutan atau ikut arus. Oh, arusnya enaknya ke sini, ya ke sini. Kalau enaknya harus ke kiri, kiri. Nggak seperti itu. Kita nggak ngikut arus. Ya, kita ngikutin qala Allah wa qala Rasul. Jelas Bapak ya. Saya jadi teringat teman saya Bapak. Teman saya ini satu keluarga. Dia, adiknya, sama bapak ibunya. Dulunya pengikut inilah jamaah yang sering. Nah itu. Satu hari dia ketemu dengan orang satu komplek dengan dia. Teman saya, kenalan saya. Jadi teman saya ini yang satu keluarga gitu bertemu dengan teman saya ini, katanya sebentar hadis, sebentar keluar Al-Quran, ayat hadis. Dia bukan ustadz padahal, tapi dia semangat. Jadi dia udah mulai ngaji sunnah itu, dia setiap permasalahan apa, misalkan apa hukum musik, dia baca, oh dalilnya ini. Apa hukum ini, apa takbiratul, apa hukum isbal, baca dalilnya hukum. Dia hafalkan. Maka ketika ketemu teman saya ini, teman saya kan ya namanya mereka ini kan cuman jalan-jalan kan nggak belajar kayak gitu kan ya. Jadi ketika menyaksikan teman saya ini yang keluar kok ayat hadis, sehingga dia tertarik katanya kamu belajar di mana? Oh, saya belajar ini dulu di Riau katanya. Dia orang Riau tapi tinggal di ini, di mana di Tangerang. Oh gitu. Oh berarti kalau saya mau belajar di mana? Ini yang teman saya ini. Udah kalau kamu belajar datang aja ke Depok lah. Di situ ada ma'had, kamu belajar aja bahasa Arab sana. Gratis katanya. Oh ya. Akhirnya dia pergi bersama ibu bapaknya sekeluarga tinggal di situ. Nah, sekarang dia udah pergi ke Yaman, udah pulang lagi ke Indonesia. Dulunya satu keluarga begitu. Ikut itu keliling-keliling itu kan. Nah, tapi setelah lihat dengan satu orang ini, dia menampakkan ilmunya, menampakkan bahwa agama itu dengan dalil. Yang keluar ayat hadis. Sehingga akhirnya, beda dengan saya. Kalau dulu saya ikut dan itu, di sini saya mimpi begini. Saya pernah datang sini, lalu saya dapat ini. Kan kayak gitu kan? Sedangkan ketemu orang ini kok yang keluar ayat hadis. Nah, ini menunjukkan apa? Oh, berarti ini ada isinya. Ya kan? Bukan cuma mimpi, bukan cuma istilahnya karomah dan semacamnya. Kalau ini ada isinya. Sehingga akhirnya dengan itu dia pun satu keluarga pindah ke Depok, belajar, lalu jadi santri, bapaknya ikut belajar, satu keluarga belajar kan. Nah, lalu setelah saya udah selesai di situ, dia pergi ke Yaman, belajar di Yaman selama 4 tahun atau 5 tahun. Setelah itu udah pulang lagi, udah pulang di Tangerang dan udah berdakwah. Jelas Bapak ya? Ya itu. Jadi artinya apa? Kalau bisa kita tampakkan bahwa kita itu beragama berdasarkan dalil, maka sebutkan aja. Kenapa kamu gitu? Allah berfirman begini. Kenapa kamu gitu? Nabi bersabda gitu. Bukan kata fulan dan kata ustaz ini, kata buya ini. Jangan ya. Kita tampakkan
ciri khas ahlus sunnah wal jamaah. Yaitu faedah permasalahan ke-13. Ar-rabi'ata asyra. Permasalahan ke-14. Saddud dzara'i. Menutup pintu menuju kerusakan. Artinya apa? Disyariatkan, dianjurkan menutup pintu menuju kerusakan. Contohnya Nabi tadi. Ketika para sahabat meminta kepada Nabi untuk diizinkan mengambil pohon atau menjadikan suatu pohon sebagai tempat untuk menggantung senjata dalam rangka apa? Cari berkah. Rasulullah mengingkari. Dalam rangka apa? Menutup pintu kerusakan. Kenapa? Kalau ini dibiarkan nanti akan ini udah syirik kecil. Kalau dibiarkan menuju apa? Syirik besar. Ya pertama orang begitu Bapak. Pertama mungkin saya pohon ini katanya pohon keramat, ya udah saya gantungkan mungkin baju saya supaya dapat berkah. Pertama nganggap itu sebagai perantara saja. Yang memberikan berkah adalah Allah. Tapi ketika kebodohan merajalela dan iblis pun membisikkan terus semakin gencar, lama kelamaan nantinya minta berkahnya bukan ke sana lagi, tapi ke ininya. Makanya Nabi tutup pintu menuju gitu. Jelas Bapak ya? Besoknya. Ya, cukup Bapak ya. Jadi kita sampai permasalahan ke-14. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk permasalahan ke-15. Ya. Alhamdulillah.